Sahabat, pernah nggak kamu merasa semakin keras kamu berusaha mencapai sesuatu, semakin sulit untuk mencapainya? Ketika kita mengejar sesuatu dengan terlalu keras, seringkali dia malah semakin menjauh dari kita. Semakin kita sangat menginginkannya, dia semakin susah kita dapatkan. Makin dikejar, dia makin menjauh. Hari ini kita akan menjelajahi fenomena ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membongkar rahasia tersembunyi di balik kegagalan yang banyak dialami orang. Mengapa saat kita berusaha keras, tujuan itu justru semakin menjauh dari genggaman kita? Supaya tidak gagal paham, tonton videonya sampai habis ya. Karena hal ini agak sensitif kalau kita salah mengartikan. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Dalam kehidupan kita ini, seringkali kita mengalami saat kita mengejar sesuatu dengan terlalu keras, seringkali itu malah dia semakin menjauh dari kita. Kamu ingin tahu kenapa? Dalam dunia psikologi, terdapat sebuah teori yang dikenal sebagai Law of Reverse atau hukum terbalik. Istilah Law of Reverse diperkenalkan oleh Dr. Frank Martella dalam bukunya yang berjudul The Happiness Track: How to Find and Sustain Positive Emotion. Law of Reverse menyatakan bahwa semakin kita mengejar sesuatu dengan terlalu keras, semakin dia akan menjauh dari kita. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan keinginan yang terlalu besar yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat menghalangi kemampuan kita untuk berpikir jernih dan bertindak secara efektif. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat contoh dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan impiannya. Semakin dia berusaha keras dan memaksakan diri untuk mendapatkannya, dia menjadi semakin gugup dan terbebani. Hal ini membuat dia sulit untuk menampilkan diri secara optimal dan memberikan kesan yang baik kepada pewawancara, sehingga dia gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat dia impikan tersebut. Tetapi ketika dia mulai membiarkan keadaan mengalir dan menjalani proses dengan tenang, tawaran pekerjaan mulai datang pada dia. Jadi sebenarnya bukan masalah kita tidak berusaha keras, tetapi terlalu banyak tekanan yang kita berikan pada diri sendiri. Hal yang sama berlaku juga untuk kebahagiaan. Saat kita terlalu memaksakan diri untuk mencari kebahagiaan, kita seringkali malah semakin tidak bahagia. Tetapi saat kita menerima diri kita apa adanya dan bersikap lebih fleksibel, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita belajar untuk melepaskan keinginan yang berlebihan dan membiarkan segalanya mengalir dengan alamiah, kita bisa menemukan bahwa hal-hal dalam hidup kita mulai berjalan lebih lancar. Teori Law of Reverse dapat dijelaskan dengan berbagai teori psikologi yang telah ada. Pertama adalah teori motivasi, yang menyatakan bahwa motivasi kita untuk mencapai sesuatu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tujuan, harapan, dan kebutuhan. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan realistis, kita akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Namun, ketika kita memiliki harapan yang terlalu tinggi atau kebutuhan yang tidak realistis, kita bisa menjadi frustasi dan tidak termotivasi. Dalam konteks Law of Reverse, ketika kita terlalu mengejar sesuatu, kita akan memiliki harapan yang terlalu tinggi dan kebutuhan yang tidak realistis yang akan membuat kita menjadi frustasi dan tidak termotivasi. Sebaliknya, ketika kita fokus untuk menjadi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang kita sukai, kita akan memiliki tujuan yang lebih jelas dan realistis yang akan membuat kita lebih termotivasi dan lebih mudah mencapai kesuksesan. Selanjutnya adalah teori stres, yang menyatakan bahwa stres dapat mempengaruhi kinerja kita. Ketika kita mengalami stres, kita akan lebih sulit untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini bisa membuat kita menjadi kurang produktif dan lebih mudah membuat kesalahan. Dalam konteks Law of Reverse, ketika kita terlalu mengejar sesuatu, kita akan menjadi lebih stres, sehingga menjadi kurang produktif dan sering membuat kesalahan. Sebaliknya, ketika kita fokus untuk menjadi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang kita sukai, kita akan menjadi lebih rileks dan lebih mudah untuk berkonsentrasi, yang akan membuat kita lebih produktif dan lebih mudah mencapai kesuksesan. Terakhir
adalah teori kebahagiaan yang menyatakan bahwa kebahagiaan dapat mempengaruhi kinerja kita. Ketika kita bahagia, kita akan lebih bersemangat dan lebih produktif, yang akan membuat kita lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Dalam konteks law of reverse, ketika kita fokus untuk menjadi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang kita sukai, kita akan lebih bahagia, yang akan membuat kita lebih bersemangat dan lebih produktif, yang akan membuat kita lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Nah sekarang, bagaimana cara kita menggunakan hukum usaha terbalik ini untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita? Pertama, cobalah untuk mengenali diri sendiri dan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi kamu. Terlalu sering kita terjebak dalam mencari kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan standar orang lain. Padahal, yang sebenarnya penting adalah apa yang membuat kita bahagia. Yang kedua, fokuslah menjadi diri sendiri. Ketika kita menjadi diri sendiri, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih percaya diri. Selanjutnya, yang ketiga adalah lakukanlah hal-hal yang kita sukai. Ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai, kita akan merasa lebih bersemangat dan lebih produktif. Kemudian yang keempat, yang penting adalah kita harus mempraktekkan kesabaran dan fleksibilitas. Daripada terus-menerus mengejar sesuatu dengan keras, cobalah untuk melepaskan kendali dan membiarkan keadaan mengalir. Siapa tahu, jawaban yang kamu cari mungkin datang pada saat yang paling tidak terduga. Kemudian langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi intinya sahabat adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan kita tetap perlu berusaha. Namun kita harus fokus pada prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. Fokus pada proses akan membuat kita lebih termotivasi dan tidak mudah menyerah. Ketika kita fokus pada prosesnya, kita akan lebih menikmati perjalanannya untuk mencapai kesuksesan. Hal ini akan membuat kita lebih bahagia dan lebih puas dengan apa yang kita capai. Sahabat semua, sukses dan bahagia itu ada di tangan kita. Yuk kita mulai dari sekarang untuk menerapkan teori law of reverse ini. Siapa tahu mungkin kesuksesan dan kebahagiaan sejati sudah ada di depan mata kita. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.